Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu perbuatan apa saja yang berakibat batalkan sholat kita. Ada begitu banyak hal yang bisa mengakibatkan sholat yang dikerjakan menjadi batal. Dan di antara hal-hal yang membatalkan sholat sebagaimana yang telah dijabarkan oleh para fuqaha adalah sebagai berikut. Sebagiannya telah menjadi kesepakatan ulama tanpa khilaf. Sebagian lainnya juga membatalkan, namun masih khilaf para ulama di dalamnya. Di antara hal yang sering dibicarakan sebagai pembatal sholat adalah berbicara, makan, minum, banyak gerakan dan terus-menerus, kehilangan salah satu dari syarat sah sholat, tertawa, murtad dan hilang akal, berubah niat, meninggalkan sholat satu rukun sholat, mendahului imam dalam sholat jamaah, terdapatnya air bagi yang sholat dengan bertayamum, dan mengucapkan salam secara sengaja. Kita akan membahas hal-hal tadi satu persatu. Pertama, kehilangan salah satu dari syarat sah sholat. Bahwa di antara syarat-syarat sahnya sholat, antara lain adalah muslim, berakal, tahu sudah masuk waktu sholat, suci dari najis, suci dari hadas, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Murtad. Syarat pertama orang yang mengerjakan sholat adalah statusnya harus menjadi seorang muslim. Bila status keislamannya terlepas, maka otomatis sholatnya menjadi batal. Maka, orang yang sedang melakukan sholat lalu tiba-tiba murtad, maka batal sholatnya. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana bisa seseorang yang sedang sholat tiba-tiba berubah menjadi murtad? Murtad atau keluar dari agama Islam bisa saja terjadi tiba-tiba. Misalnya ketika seseorang tiba-tiba mengingkari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingkari kerasulan Muhammad SAW, termasuk juga mengingkari kebenaran agama Islam sebagai agama satu-satunya yang Allah ridhoi. Bila sesaat setan masuk ke dalam pikiran sambil meniupkan pikiran sesaatnya itu, lalu seseorang itu sampai kepada tingkat meyakini apa yang ditiupkan setan itu, maka boleh jadi tidak sempat murtad sebentar. Kalaupun saat itu dia segera sadar, maka sholat yang dilakukannya dianggap batal dan harus diulang lagi. Mengapa demikian? Karena kekufuran itu merusak amal dan membuatnya menjadi sia-sia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, jika kamu mempersekutukan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Gila. Demikian juga dengan orang yang tiba-tiba menjadi gila atau hilang akal saat sedang sholat, maka sholatnya juga batal. Sebab syarat sah dalam ibadah sholat salah satunya adalah berakal. Sholat yang dilakukan oleh orang gila atau kehilangan akalnya, tentu sholat itu tidak sah. Dan bila gila itu datang kumat-kumatan, sebentar datang dan sebentar hilang, maka bila terjadi ketika sedang sholat, maka sholat itu menjadi batal. Belum masuk waktu. Di antara syarat sah sholat adalah bahwa mengetahui waktu sholat sudah masuk. Sebab sholat itu tidak sah dilakukan bila belum lagi masuk waktunya. Maka, bila seseorang yang sedang mengerjakan sholat kemudian terbukti bahwa dia tengah sholat itu baru masuk waktunya, otomatis sholatnya itu menjadi batal dengan sendirinya. Hukum sholat sebelum waktunya jauh berbeda dengan sholat yang dilakukan pada waktu yang sudah terlewat. Bila waktunya sudah lewat, sholat masih sah dilakukan. Bahkan dalam kaitannya dengan sholat fardu, hukumnya tetap wajib dikerjakan. Tersentuh najis.
Suci dari najis adalah salah satu syarat sah sholat. Tidak sah sholat seseorang kalau badan, pakaian, atau tempatnya sholat masih terkena najis. Maka bila di tengah-tengah sholat, seseorang terkena atau tersentuh benda-benda najis, maka secara otomatis sholatnya itu pun menjadi batal. Namun yang perlu diperhatikan adalah, batalnya sholat itu hanya apabila najis itu tersentuh tubuhnya atau pakaiannya. Adapun tempat sholat itu sendiri, bila mengandung najis namun tidak sampai tersentuh langsung dengan tubuh atau pakaian, sholatnya masih sah dan bisa diteruskan. Asalkan dia bergeser dari tempat di mana najis itu tersentuh. Selain sumber najis itu dari luar, bisa juga najis itu datang dari dalam tubuh sendiri. Maka bila ada najis yang keluar dari tubuhnya hingga terkena tubuhnya seperti mulut, hidung, telinga, atau lainnya, maka sholatnya batal. Namun bila kadar najisnya hanya sekedar najis yang dimaafkan, yaitu najis-najis kecil ukurannya, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Mengalami hadas kecil. Bila seseorang mengalami hadas besar atau kecil, maka batal pula sholatnya. Baik hal itu terjadi tanpa sengaja atau secara sadar, ataupun dengan sengaja dan sepenuh kesadaran. Hal-hal yang membuat seseorang berhadas kecil dan bisa membatalkan wudhu ada beberapa hal. Sebagian disepakati para ulama dan sebagian lainnya masih menjadi khilaf atau perbedaan pendapat. Keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang. Dan yang keluar itu bisa apa saja, termasuk benda cair seperti air kencing, mani, wadi, mazi, atau apapun yang cair. Juga berupa benda padat seperti kotoran, batu ginjal, cacing, atau lainnya. Pendeknya apapun juga benda gas seperti kentut. Kesemuanya itu bila keluar lewat dua lubang kubul dan dubur, membuat wudhu yang bersangkutan menjadi batal. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang dari kalian mendapati sesuatu pada perutnya, lalu dia merasa ragu, apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka tidak perlu dia keluar dari masjid kecuali dia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Tidur. Tidur yang bukan dalam posisi tetap atau tamakun di atas bumi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang. Termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding. Sedangkan tidur sambil duduk yang tidak bersandar, kecuali pada tubuhnya sendiri, tidak termasuk yang membatalkan wudhu, sebagaimana hadis berikut. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian sholat tanpa berwudhu. Hadis riwayat Muslim. Abu Daud menambahkan, hingga kepala mereka terkulai dan itu terjadi di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hilang akal. Hilang akal baik karena mabuk atau sakit. Seseorang yang minum khamar dan hilang akalnya karena mabuk, maka wudhunya batal. Demikian juga orang yang sempat pingsan tidak sadarkan diri juga batal wudhunya. Demikian juga orang yang sempat kesurupan atau menderita penyakit ayan, di mana kesadarannya sempat hilang beberapa waktu wudhunya batal. Kalau mau sholat harus mengulangi wudhunya. Menyentuh kemaluan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Para ulama kemudian menetapkan dari hadis ini bahwa segala tindakan yang masuk dalam kriteria menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudu, baik menyentuh kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain.
baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita, baik kemaluan manusia yang masih hidup ataupun kemaluan manusia yang telah mati, baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Bahkan para ulama memasukkan dubur sebagai bagian dari yang jika tersentuh membatalkan wudhu. Namun para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan, di mana hal itu tidak membatalkan wudhu. Menyentuh kulit lawan jenis. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada lapisan atau penghalang, termasuk hal yang membatalkan wudhu menurut pendapat para ulama. Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudhu. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memandang demikian, sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran, yaitu yang artinya, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Sebagian ulama mengartikan kata menyentuh sebagai kiasan yang maksudnya adalah jima, sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Ulama kalangan Asy-Syafi'iyah cenderung mengartikan kata menyentuh secara harfiah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Menurut mereka, bila ada kata yang mengandung dua makna, antara makna hakiki dengan makna kiasan, maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan. Dan Imam Asy-Syafi'i nampaknya tidak menerima hadis Ma'bad bin Nabatah dalam masalah mencium. Namun bila ditinjau lebih dalam, pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, sebenarnya kita masih juga menemukan beberapa perbedaan. Misalnya, sebagian mereka mengatakan bahwa yang batal wudhunya adalah yang sengaja menyentuh. Sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh, maka tidak batal wudhunya. Juga ada pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan lawan jenis non-mahram dengan pasangan. Menurut sebagian mereka, bila sentuhan itu antara suami istri tidak membatalkan wudhu. Dan sebagian ulama lainnya, jika memaknainya secara harfiah, sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti fisik adalah termasuk hal yang membatalkan wudhu. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah yang juga semuanya salaf dari kalangan sahabat. Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat, maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu. Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadis yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuh para istrinya dan langsung mengerjakan sholat tanpa berwudhu lagi. Dari Habib bin Abi Thabit, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat tanpa berwudhu. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Mengalami hadas besar. Selain terkena hadas kecil, yang ikut juga membatalkan seseorang dari sholatnya adalah terkena atau mendapatkan hadas besar. Maksudnya, kalau pada saat sedang sholat, seseorang mengalami hal-hal yang mengakibatkan terjadinya hadas besar, maka secara otomatis sholatnya batal. Para ulama menetapkan paling tidak ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. 3 hal diantaranya dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. 3 lagi sisanya hanya terjadi pada perempuan. Keluar mani. Keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapat janabah baik dengan cara sengaja atau tidak. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini, yang artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu dari sebab air keluarnya sperma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Namun ada sedikit perbedaan pandangan dalam hal ini di antara para fuqaha. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah serta Al-Hanabilah mensyaratkan keluarnya mani itu karena syahwat atau dorongan gejolak nafsu, baik keluar dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang penting ada dorongan syahwat seiring dengan keluarnya mani, maka barulah diwajibkan mandi janabah. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah memutlakkan keluarnya mani, baik karena syahwat ataupun karena sakit, semuanya tetap mewajibkan mandi janabah. Sedangkan air mani laki-laki itu sendiri punya ciri khas yang membedakannya dengan wadi dan mazi. Dari aromanya, air mani memiliki aroma seperti aroma ajin, dan seperti telur bila telah mengering. Keluarnya dengan cara memancar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, rasa lezat ketika keluar dan setelah itu syahwat jadi mereda. Mani wanita. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Ummu Sulaim, istri Abu Thalhah, bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh Allah tidak bau dari kebenaran. Apakah wanita wajib mandi bila keluar mani?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, bila dia melihat mani keluar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa wanita pun mengalami keluar mani, bukan hanya laki-laki. Bertemunya dua kemaluan. Yang dimaksud dengan bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Dan istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan atau jima. Dan para ulama membuat batasan. Dengan lenyapnya kemaluan atau masuknya ke dalam faraj wanita atau faraj apapun, baik faraj hewan. Termasuk juga bila dimasukkan ke dalam dubur, baik dubur wanita ataupun dubur laki-laki, baik orang dewasa atau anak kecil. Baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, semuanya mewajibkan mandi di luar larangan perilaku itu. Hal yang sama berlaku juga untuk wanita, di mana bila farajnya dimasuki oleh kemaluan laki-laki, baik dewasa atau anak kecil, baik kemaluan manusia maupun hewan, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, termasuk juga bila yang dimasuki itu duburnya, semuanya diwajibkan mandi di luar masalah larangan perilaku itu. Semua yang disebutkan tadi termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi, meskipun tidak sampai keluar air mani. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya, maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Aku melakukannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami mandi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seseorang duduk di antara empat cabangnya, kemudian bersungguh-sungguh menyetubuhi, maka sudah wajib mandi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, meskipun tidak keluar mani. Meninggal. Seseorang yang meninggal maka wajib atas orang lain yang masih hidup untuk memandikan jenazahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang sedang ihram tertimpa kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haid. Haid atau menstruasi adalah kejadian alamiah yang wajar terjadi pada seseorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haid itu justru menunjukkan bahwa tubuh wanita itu sehat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila haid tiba, tinggalkan sholat. Apabila telah selesai dari haid, maka mandilah dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah meski bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan atau melahirkan, maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah. Hukum nifas dalam banyak hal lebih sering mengikuti hukum haid. Sehingga seseorang yang nifas tidak boleh sholat, puasa, tawaf di Baitullah, masuk masjid, membaca Al-Quran, menyentuhnya, bersetubuh, dan lain sebagainya. Melahirkan. Seseorang wanita yang melahirkan anak, meski anak itu dalam keadaan mati, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meski saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Artinya, meski seorang wanita tidak mengalami nifas, namun tetap wajib atasnya untuk mandi janabah, lantaran persalinan yang dialaminya, terbuka aurat secara sengaja. Bila seseorang yang sedang melakukan sholat tiba-tiba terbuka auratnya, maka sholatnya otomatis menjadi batal. Maksudnya, bila terbuka dalam waktu yang lama. Sedangkan bila terbuka hanya sekilas dan langsung ditutup lagi, para ulama mengatakan tidak batal menurut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Namun Al-Malikiyah mengatakan secepat apapun ditutupinya. Kalau sempat terbuka, maka sholat itu sudah batal dengan sendirinya. Namun perlu diperhatikan bahwa yang dijadikan sandaran dalam masalah terlihat aurat dalam hal ini adalah bila dilihat dari samping, atau depan, atau belakang. Bukan dilihat dari arah bawah seseorang. Sebab bisa saja bila secara sengaja diintip dari arah bawah, seseorang akan terlihat auratnya, namun hal ini tidak berlaku. Bergeser dari arah kiblat. Bila seseorang di dalam sholatnya melakukan gerakan hingga badannya bergeser arah hingga membelakangi kiblat, maka sholat itu batal dengan sendirinya. Hal ini ditandai dengan bergesernya arah dada orang yang sedang sholat itu. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah, sedangkan menurut Al-Malikiyah, bergesernya seseorang dari menghadap kiblat ditandai oleh posisi kakinya. Sedangkan menurut Al-Hanabilah ditentukan dari seluruh tubuhnya. Keharusan menghadap kiblat ini terutama berlaku untuk sholat fardu. Sedangkan pada sholat sunnah, hukumnya tidak seketat sholat fardu. Menghadap kiblat tidak menjadi syarat sah sholat. Hal itu karena Rasulullah SAW pernah melakukannya di atas kendaraan dan menghadap kemanapun kendaraannya itu mengarah. Namun yang dilakukan hanyalah sholat sunnah. Adapun sholat wajib belum pernah diriwayatkan bahwa beliau pernah melakukannya. Sehingga sebagian ulama tidak membenarkan sholat wajib di atas kendaraan yang arahnya tidak menghadap kiblat. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Apabila ada salah satu rukun sholat yang tidak dikerjakan, maka sholat itu menjadi batal dengan sendirinya. Dan sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwa rukun sholat itu ada 13 perkara. Bahkan sebagian ulama menambahi bilangannya sesuai dengan perbedaan pendapat masing-masing. Maka bila salah satu dari rukun-rukun itu tidak dikerjakan, seketika itu juga sholat menjadi batal hukumnya. Kehilangan niat. Seseorang yang sedang sholat lalu tiba-tiba niatnya berubah, maka sholatnya menjadi batal. Yang dimaksud dengan berubah niat di sini adalah bila terbetik niat untuk menghentikan sholat yang sedang dilakukannya dalam hatinya, maka saat itu juga sholatnya telah batal. Sebab niatnya telah rusak, meski dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan sholatnya. Karena niat itu menjadi salah satu rukun sholat yang utama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, atau menjadi syarat sah sholat dalam pandangan mazhab yang lain. Maka seseorang yang melakukan sholat, bila kehilangan salah satu rukun atau syarat sah sholat, otomatis sholatnya pun menjadi rusak alias batal. Tidak membaca surat Al-Fatihah. Seluruh ulama sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat.
Sehingga bila ada orang yang sengaja atau lupa tidak membacanya, lalu langsung ruku, maka sholatnya menjadi batal. Dalilnya adalah hadis Nabawi yang secara tegas menyebutkan tidak sahnya sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat kecuali dengan membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun, dalam hal ini dikecualikan dalam kasus sholat berjamaah, di mana memang sudah ditentukan bahwa imam menanggung bacaan Fatihah makmum. Sehingga, seseorang yang tertinggal takbiratul ihram dan mendapati imam sudah pada posisi ruku, dibolehkan langsung ikut ruku bersama imam dan telah mendapatkan 1 rakaat. Demikian pula dalam sholat jahriyah, dengan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah imam telah menjadi pengganti bacaan Al-Fatihah buat makmum. Maka bila makmum tidak membacanya, tidak membatalkan sholat. Rukun-rukun lainnya. Rukun-rukun sholat lainnya masih banyak, tetapi kalau salah satunya tidak dikerjakan, maka sholat orang itu batal. Tidak berdiri, tidak ruku, tidak i'tidal, tidak sujud, tidak duduk di antara 2 sujud, tidak duduk tasyahud akhir, tidak membaca lafaz tasyahud akhir, tidak membaca selawat, tidak mengucapkan salam pertama, tidak tertib, tidak tumak ninah. Berbicara di luar sholat. Sebenarnya, sholat itu adalah gabungan dari perkataan dan gerakan. Maka, pada dasarnya sholat itu adalah berbicara atau berkata-kata. Namun yang dimaksud dengan berbicara yang membatalkan sholat maksudnya adalah pembicaraan yang di luar sholat. Di antara pembicaraan dengan sesama manusia secara lisan, di luar dari yang telah ditetapkan sebagai bacaan sholat. Dasar larangan berbicara di dalam sholat antara lain adalah hadis-hadis berikut ini, yang artinya, dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami bercakap-cakap pada saat sholat. Seseorang ngobrol dengan temannya di dalam sholat, yang lain berbicara dengan yang di sampingnya, hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara dalam sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Ibnu Majah. Selain itu, juga ada hadis lainnya. Sholat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai, dan Abu Daud. Para ulama memasukkan ke dalam kategori berbicara adalah menjawab sesuatu perkataan, baik perkataan imam dalam bacaannya ataupun perkataan orang lain. Bicara yang membatalkan sholat. Dan termasuk dalam perkara menjawab perkataan orang lain misalnya, tertawa. Masih dekat dengan berbicara adalah tertawa. Jumhur ulama diantaranya Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah sepakat bahwa orang yang tertawa dalam sholatnya maka sholatnya batal. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tertawa itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Namun umumnya, para ulama sepakat bahwa batasan tertawa adalah tertawa yang sampai mengeluarkan suara. Sedangkan bila tertawa itu hanya sebatas tersenyum, belumlah sampai membatalkan sholatnya. Mazhab Syafi'iyah memberikan batasan bila suara tertawa itu melebihi 2 huruf, maka sholat itu batal. Mengucapkan salam dan menjawabnya. Bila seseorang mengucapkan salam secara sengaja dan sadar, maka sholatnya batal. Sebab fungsi salam di dalam sholat adalah sebagai penutup dari sholat. Sehingga bila penutup itu dilakukan, maka para ulama mengatakan sholatnya otomatis selesai. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa salam adalah hal yang mengakhiri sholat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat itu adalah kesucian dan yang mengharamkannya dari segala hal di luar sholat adalah takbir. Hadis riwayat Muslim. Menjawab salam hukumnya memang wajib. Tetapi kalau dilakukan ketika sholat, jawaban salam itu membatalkan sholat. Membaca sholawat.
Ketika mendengar nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, memang disunahkan bagi kita untuk membaca selawat. Tetapi, bila selawat itu diucapkan di dalam sholat, padahal bukan bagian dari ayat Al-Quran atau tasyahud, maka termasuk membatalkan. Mendoakan orang bersin. Orang yang bersin disunahkan untuk mengucapkan lafaz Alhamdulillah, dan yang mendengar disunahkan mendoakan dengan lafaz Yarhamukallah. Lalu yang bersin disunahkan menjawab dengan lafaz Yahdina wa yuslihu balakum. Akan tetapi, manakala semua itu dilakukan di dalam sholat, maka batal sholat mereka. Mengucapkan Sadaqallahul Azim. Sebagian orang ada yang terbiasa membaca lafaz Sadaqallahul Azim seusai membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan sebagian lainnya memakruhkan karena takut dianggap bagian dari Al-Quran. Lepas dari perbedaan pendapat di antara mereka, yang pasti, bila orang yang sedang sholat mengakhiri bacaan ayat Al-Quran dengan lafaz tersebut, sholatnya batal. Mengucapkan istirja. Lafaz istirja adalah ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kita ucapkan manakala kita menghadapi cobaan, bala, musibah, kematian, dan sebagainya. Baik kita langsung yang mengalaminya atau dialami oleh orang lain. Tetapi manakala lafaz itu diucapkan pada saat seseorang melakukan sholat, maka sholatnya batal. Suara tanpa arti. Juga termasuk dikatakan telah berbicara atau berkata-kata adalah apabila seseorang berdeham, mengaduh, menangis, merintih, menguap, dan sebagainya. Semua itu dilakukan tanpa uzur hingga mengeluarkan suara atau membentuk kata yang terdiri dari 2 huruf atau lebih. Bicara yang tidak membatalkan sholat. Sedangkan bicara yang tidak termasuk membatalkan sholat antara lain al-fatu dan doa-doa yang kita susun dan dibaca di dalam sholat. Al-fat. Dibolehkan bagi makmum mengingatkan bacaan ayat Al-Quran yang imam melupakannya. Istilahnya adalah al-fat yang artinya membuka. Maksudnya, membuka diamnya imam yang lupa atau bingung dengan bacaannya yang tersilap. Asalkan niatnya untuk membaca Al-Quran dan bukan untuk berdialog atau talqin, hukumnya boleh. Bahkan mazhab Asy-Syafi'i mewajibkannya. Dasarnya adalah hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sholat dan membaca ayat Al-Quran. Namun ada yang tersilap. Ketika selesai sholat, beliau bertanya kepada ayahku, Umar bin Khattab, "Apakah kamu sholat bersama kita?" Umar menjawab, "Iya." Nabi bertanya, "Apa yang menghalangimu dari mengingatkan aku?" Hadis riwayat Abu Daud. Namun, bila fat itu ditujukan kepada selain imam, maka hukumnya membatalkan sholat. Al-fatu adalah istilah yang digunakan di dalam sholat berjamaah, di mana makmum yang berada di belakang imam mengoreksi bacaan atau gerakan imam yang keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan fat kepada makmum bila mendapati imam yang lupa bacaan atau gerakan. Sedangkan buat jamaah wanita cukup dengan bertepuk tangan. Tasbih untuk laki-laki dan bertepuk buat wanita. Hadis riwayat Muslim. Makmum boleh membetulkan bacaan imam yang salah, keliru atau terlupa dengan bersuara yang sekiranya bisa didengar oleh imam. Demikian juga makmum boleh menyebut lafaz subhanallah apabila mengetahui imam bersalah dalam gerakan. Seperti hampir mau menambah jumlah rakaat dari 4 menjadi 5 atau sebaliknya. Belum sampai 4 rakaat sudah mau duduk tahiyat akhir. Ketika makmum mengucapkan tasbih ini, tidak dianggap dia telah batal dari sholatnya. Sebab melakukan fat, ini adalah hal yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Melafazkan doa. Melafaz doa tidak membatalkan sholat, karena pada dasarnya sholat itu memang doa. Bahkan di dalam sholat ada posisi tertentu yang memang kita anjurkan untuk memperbanyak doa. Posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Maka perbanyaklah doa pada waktu sujud. Hadis riwayat Muslim. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Ketika ruku, agungkanlah Rob. Sedangkan ketika sujud, maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa, sehingga layak dikabulkan untukmu. Hadis riwayat Muslim. Lafaz doa yang paling utama adalah lafaz yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dari sunnah Rasulullah SAW yang matsur. Namun,
Bukan berarti doa dengan lafaz yang kita susun sendiri menjadi terlarang. Meskipun lafaz doa nampak seperti pembicaraan di luar sholat, namun berdoa di dalam sholat dengan lafaz yang kita karang sendiri dibolehkan. Syaratnya doa itu harus berbahasa Arab. Bila doa itu dilakukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab, maka doa itu termasuk dianggap lafaz di luar sholat. Keempat, bergerak di luar gerakan sholat. Para ulama sepakat bahwa gerakan di luar sholat yang dilakukan berulang-ulang akan membatalkan sholat. Namun mereka berbeda pendapat dalam batasannya. Pertama, mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Batasan gerakan yang banyak menurut kedua mazhab ini adalah apa yang diyakini oleh orang lain sebagai gerakan bukan sholat. Maka hal itu termasuk gerakan yang banyak. Tetapi bila orang lain masih ragu-ragu apakah seseorang sedang sholat atau tidak, maka hal itu belum membatalkan. Ibnu Abidin mengatakan harus ditambahkan bahwa gerakan yang banyak dan membatalkan sholat itu di luar dari gerakan untuk membunuh ular dan kalajengking. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukannya. Yang kedua, mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Yang dimaksudkan adalah gerakan yang banyak dan berulang-ulang terus itu standarnya adalah al-urf. Al-urf maksudnya kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Bila di tengah masyarakat suatu gerakan di dalam sholat dianggap sudah keluar dari konteks sholat, maka gerakan itu membatalkan sholat. Sebaliknya, bila urf di tengah masyarakat menganggap gerakan itu masih dalam kategori sholat, maka sholatnya tidak batal. Mazhab Asy-Syafi'i memberikan batasan bahwa dua langkah yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat belum termasuk membatalkan, karena dianggap masih sedikit. Tetapi langkah yang ketiga sudah membatalkan, karena 3 adalah angka banyak yang minimal. Demikian juga dengan gerakan lain. Bila sampai 3 kali, gerakan berturut-turut, sehingga seseorang batal dari sholatnya. Namun bukan berarti setiap ada gerakan langsung membatalkan sholat. Sebab dahulu Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong anak. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW mengimami orang sholat, sedangkan Ummamah binti Abil Ash, yang juga anak perempuan dari putri beliau, Zainab, berada pada gendongannya. Bila beliau SAW ruku, anak itu diletakkannya, dan bila beliau bangun dari sujud, digendongnya kembali." Hadis riwayat Muslim. Bahkan beliau SAW memerintah orang yang sedang sholat untuk membunuh ular dan kalajengking atau al-aswadain. Dan beliau juga pernah melepas sandalnya sambil sholat. Kesemuanya gerakan itu tidak termasuk yang membatalkan. Intinya, kalau gerakan itu diciptakan sendiri dan tidak termasuk gerakan di dalam sholat, lantas dilakukan berulang-ulang, maka gerakan itu membatalkan sholat. Sedangkan bila gerakan itu didasari dari hadis Nabi SAW, beliau pernah melakukannya di dalam sholat, maka hukumnya tidak membatalkan sholat. Sebab kalau kita mengatakan bahwa gerakan itu membatalkan sholat, maka sholat Rasulullah SAW pun seharusnya kita bilang batal. Padahal beliau justru sumber dalam masalah hukum-hukum sholat. Makan dan minum. Makan dan minum termasuk perbuatan yang membatalkan sholat. Namun para ulama berbeda pendapat tentang detail-detailnya. Al-Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah mengatakan walaupun seseorang lupa menelan biji kecil, sholatnya dianggap batal. Demikian juga gerakan mengunyah makanan bila 3 kali berturut-turut, meski tidak ditelan sudah dianggap membatalkan sholat. Gula yang ada di mulut kita bila larut dengan ludahnya juga termasuk ke dalam hal yang membatalkan sholat. Ibnu Abidin menyebutkan yang termasuk kategori makan ada 2. Pertama, gerakan mengunyah makanan meski tidak ditelan. Kedua, menelan makanan atau minuman meski tidak mengunyah. Al-Malikiyah. Mazhab Al-Malikiyah membedakan antara makan minum yang disengaja dengan yang terlupa. Makan minum dengan sadar dan sengaja tentu membatalkan sholat. Namun bila makan dan minum itu dilakukan tanpa sadar alias lupa, maka sholatnya tetap sah. Hal ini persis dengan bila orang puasa dan terlupa, sehingga memakan makanan di siang hari. Untuk itu, orang yang makan sambil sholat, kalau memang benar-benar lupa, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Pendapat Asy-Syafi'iyah.
Mazhab ini mengatakan, bila orang menelan makanan atau minuman, meski jumlahnya sangat kecil atau sedikit, tetap saja membatalkan sholat. Bahkan meski dia tidak menginginkannya. Mazhab ini juga menyebutkan bahwa melakukan banyak gerakan mengunyah makanan tersebut termasuk hal yang membatalkan sholat, meski makanan itu tidak sampai tertelan. Hal-hal yang tidak termasuk membatalkan dalam perkara makanan menurut mazhab ini antara lain kasus terlupa, baru kenal Islam, dan tidak adanya ulama. Orang yang makan waktu sholat karena lupa, sholatnya tidak dianggap batal. Sebagaimana orang yang makan karena terlupa pada saat berpuasa. Orang yang baru saja masuk Islam dan masih jahil atas ilmu-ilmu syariah, bila dia sholat sambil memakan makanan atau meminum minuman, dalam kadar tertentu diperbolehkan. Bila ada orang Islam yang hidup terpisah dari masyarakat Islam, tanpa ada ulama yang mengerti hukum Islam, lalu dia sholat dan karena ketidaktahuannya, dia makan ketika sholat, dalam kasus ini ada keringanan. Pendapat Mazhab Al-Hanabilah. Menurut Mazhab Al-Hanabilah, membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Orang yang sedang melakukan sholat fardu, bila dia makan sesuatu atau meminumnya, maka sholatnya batal, meskipun yang dimakan itu sedikit. Namun bila makan dan minum pada waktu sholat sunnah, maka hal itu tidak membatalkan sholatnya, kecuali apabila jumlah yang dimakan itu sangat banyak. Mendahului imam dalam sholat berjamaah. Bila seorang makmum mendahului gerakan imam, seperti bangun dari sujud lebih dulu dari imam, maka batallah sholatnya. Namun bila hal itu terjadi tanpa sengaja, maka tidak termasuk yang membatalkan sholat. Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa batasan batalnya sholat adalah bila mendahului imam sampai 2 gerakan yang merupakan rukun dalam sholat. Hal yang sama juga berlaku bila tertinggal 2 rukun dari gerakan imam. Yang ketujuh, terdapatnya air bagi yang tayamum. Seseorang yang tidak mendapatkan air untuk bersuci dari hadas, lalu bersuci dengan cara bertayamum untuk sholat. Bila ketika sholat tiba-tiba terdapat air yang bisa dijangkaunya dan cukup untuk digunakan berwudu, maka saat itu otomatis sholatnya batal. Karena halangan dari bersuci dengan air sudah tidak ada lagi, maka begitu sholatnya batal, dia harus berwudu saat itu dan mengulangi lagi sholatnya. Lain halnya bila sholat sudah dikerjakan dan air baru kemudian ditemukan, maka dalam keadaan seperti itu, dia punya satu di antara 2 pilihan. Pertama, dia boleh mengulangi sholatnya dengan berwudu. Kedua, dia tidak perlu lagi mengulangi sholatnya karena sudah ditunaikan secara sah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.